yazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Suatu iman yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas rahmat, hidayah, juga inayahnya. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Dan kita akan melanjutkan kajian sekitar Butir Risalah yang mungkin akan terbitnya bulan bisa jadi September atau mungkin bulan November karena ada kaitan dengan Idul Adha. Jadi ada tema tentang Idul Adha ya. Jadi paling ada tema baru. Ini juga permintaan dari pimpinan dakwah dari Ketua Jamaah Pak Jaja Sujana ingin membahas tentang bagaimana sabar dalam menghadapi musibah. Sebagaimana bab tentang sabar sudah kita bahas ketika surat Al-Imran ayat 100 itu sudah selesai, dan sekarang artinya kita akan melanjutkan lagi. Jadi makna sabar yang ketiga ya. Kalau bahasanya yang ketiga, kalau buletin yang kedua. Karena waktu itu di buletin cuma satu bahasan. Sedangkan bahasanya kalau di kajian kita ini dua. Di sini akan lebih meneruskan di mana mengaitkan surat Al-Baqarah ayat 155. Nanti bisa dibuka 155 surat Al-Baqarah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Nabluwan lakum bisayyin minal khawfi wal ju'i. Buka saja. Sebenarnya ini lanjutan dari yang pernah kita kaji. Cuma kita belum mengkaji ayatnya. Ada sedikit lupa. Ayat 155. Bahkan lupa. Bisayyi minal khawfi wal ju'i wa nafsi minal amwali wa anfusi wa samarat wa basyiris sabirin. Dan tentu akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Dalam ayat ini menjelaskan mengenai bagaimana Allah memberikan ujian. Macam-macam ujian itu dengan ketakutan. Di sini dijelaskan ketakutan dengan sedikit ketakutan, gitu ya. Karena kalau ketakutan yang banyak itu bahaya, tapi dengan sedikit ketakutan gitu. Kenapa kalimatnya al-khawf gitu? Terus terjemahnya sedikit ketakutan. Karena kalau banyak ketakutan bahaya. Karena al-khawf itu adalah bagaimana ketakutan yang memang ketakutan itu adalah ketakutan yang wajar. Ketakutan sebagaimana takut kepada binatang buas atau ketakutan kepada kekurangan ya seperti yang terangkan
minal amwal, kekurangan harta, wa anfus, jiwa, wa samarat, dan buah-buahan. Itu macam-macam itu. Kita juga macam-macam, ketakutan sosial, ketakutan ekonomi, ketakutan segala macam gitu. Tapi kenapa sedikit ketakutan? Karena hal ini janganlah membuat kita semakin terpikirkan, karena justru Allah itu sudah menjanjikan yang namanya rezeki itu sebenarnya sudah dijanjikan oleh Allah, sudah ditulis, sudah ditakdirkan. Maka kita berkewajiban mencari tentunya dengan cara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam kehidupan kita ini sangat dijanjikan. Coba kita lihat gitu ya, surat Hud, kalau tidak salah itu ayat ke-11. Surat ke-11 ayat ke-6 kalau salah. Amin dan hadis. Yang benar ayat ke-6. Pemamin darabatin, pemamin darabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Rezeki itu berasal dari kata rozako, yang artinya pemberian. Baik itu dengan cara yang syar'i, dengan cara yang benar, ataupun cara yang salah, sebenarnya adalah rezeki. Tapi hakikatnya rezeki itu adalah bagaimana, adalah makna dari rezeki itu, bukan apa yang diterima, bukan apa yang didapat. Kalau apa yang didapat ya bisa saja dengan cara mencuri, menodong, membunuh, sebagainya. Tapi dengan maknanya itu, yaitu adalah bagaimana rezeki itu adalah bisa dinikmati oleh diri kita, orang lain, dan juga makhluk lain sekitar kita. Itu adalah hakikatnya makna dari rezeki itu. Bisa diberikan, bisa disedekahkan, infak, sedekah. Maksudnya itulah makna rezeki yang sebenarnya. Maknanya seperti pada maknanya. Jangan kita hanya mengenal rezeki yang didapat saja. Maknanya adalah pemberian Allah. Itu sehingga tidak ada motivasi untuk bergerak mencari karunia Allah. Tidak ada motivasi. Saya bergerak di sini sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya hadir di sini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya jadinya apa? Ya itulah. Pokoknya kita sangat mengingkari gitu ya. Ada keyakinan di mana setiap gerakan itu memang ada hadisnya, juga dinyatakan oleh Imam At-Tahawi gitu ya, bahwa memang segala perbuatan kita, baik yang itu adalah hasanah maupun yang syar atau yang jelek, maka itu sudah ditakdirkan, sudah ditulis.
sudah ditetapkan maksudnya. Tapi bukan artinya kita diam begitu saja gitu. Sebab kalau nanti yang begitu saja sudah kejadian gitu. Kenapa kamu tidak sholat? Karena saya sudah tidak ditakdirkan gitu. Nah ya kalau yang itu ditampar saja gitu. Kenapa nggak sholat? Ya saya sudah ditakdirkan. Nah, itu ditampar saja lah gitu. Kenapa tampar saya? Nah, saya sudah menakdirkan, ya. Sudah ditakdirkan oleh Allah saya untuk menampar kamu gitu. Ya sudah ditakdirkan oleh Allah saya menampar kamu gitu. Itu caranya. Jadi yang terpenting itu maknanya gitu. Makna dari rezeki itu dimanfaatkan kemana? Karena rezeki itu adalah sesuatu yang segala sesuatu itu adalah bisa dinikmati. Dan kita lanjutkan terjemahannya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Jadi ditulis di Lauh Mahfuz maksudnya. Sudah ada tulis di Lauh Mahfuz. Jadi kalau hal itu sebenarnya sedikit ketakutan. Kita suka berlebihan gitu ya. Berlebihan, banyak ketakutan ketika kekurangan harta, berlebihan, ketakutan seolah-olah dengan harta itu bisa menghalalkan diri kita, atau kita ada seseorang punya adik gitu ya, adik yang bisa kerja, ya akhirnya berharap kepada seorang adik, mungkin adik ini bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarga itu dari apa, dari makanannya, minumannya, biaya sekolah, itu dan seterusnya. Salah tidak harus seperti itu. Tentunya yang namanya berharap kepada makhluk, tentunya kita akan kecewa gitu ya. Akhirnya karena banyak ketakutan sehingga bukan tawakal kepada Allah, tapi menyerahkan diri kepada seseorang, terus menyerahkan diri kepada harta, kepada pasangan. Disangkanya harta bisa memenuhi semuanya gitu, bahkan bisa semangat untuk kebaikan. Iya benar, semangat kebaikan, tapi yang salah jadi hartanya bisa mencukupi untuk makan, minum dan segalanya gitu. Sampai diatur semuanya oleh harta. Jadi itu namanya diperbudak oleh harta. Nah, itu. Jadi yang benar itu sedikit ketakutan, lalu berstri gitu. Jangan terlalu banyak takut gitu. Dan juga jangan banyak ketakutan, tapi sedikit ketakutan. Gitu. Jadi terjemahannya kenapa sedikit ketakutan. Wabashirin sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, inilah arti penjelasan apa orang-orang yang sabar itu. Yaitu kita lihat bagaimana berita gembira, artinya ini sikap orang ketika ditimpa musibah itu adalah bersabar. Itu bahkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam keadaan menderita atau dalam keadaan senang, dia tetap mengatakan alhamdulillah. Artinya dia itu adalah bagaimana mensyukuri dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ditimpa musibah, dirinya bersabar itu. Karena sudah yakin bahwa Allah yang akan mencukupinya. Semua ada lewat ya. Kata Allah, wani'mal wakil udah lewat. Allah ya udah hatam lah kita mas. Asal jangan lupa gitu. Jadi ini adalah kabar gembira. Kabar gembira yang diberikan. Jadi sikapnya itu bersabar. Sabar itu yang akan
bersabar telah dijelaskan untuk yang baru itu tahan untuk sabar menahan diri gitu. Ya kalau menahan ditahan-tahan nggak kuat, ada yang bilang itu maksudnya menahan diri di sini adalah bukan artinya ditahan-tahan gitu. Saya menahan diri di sini menahan diri dari kejelekan, menahan diri dari kejelekan, menahan diri dari maksiat itu sabar. Bukan hanya menahan diri saja, tapi dengan juga bersama amal-amal soleh itu. Ya, insya Allah lah, yang paham lah ya. Kalau udah belajar mas, udah lewat lah, udah lewat 14, insya Allah gitu ya. Jangan lupa lagi. Dan bersikap sobirin, bersikap sobirin. Aladina tidak asobami musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ditimpa musibah mengucapkan istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika salawatu min rabbihim warahmah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan, dari Rabb-Nya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka orang yang mendapatkan itu. Jadi hakikatnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah bagaimana dia selalu senantiasa kepada rahmat Allah, senantiasa dirahmati oleh Allah dengan kebaikannya. Dia bersabar ketika ditimpa musibah. Karena kalau dalam hadis itu baik ditimpa musibah maupun diberi kesenangan, bagi orang-orang yang beriman itu adalah kebaikan. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu kebaikan. Apapun yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman, apa yang diterima oleh mereka itu adalah kebaikan. Jadi ini adalah karena mereka tahu ini kebaikan, mereka sabar atas musibah, karena mereka bersyukur. Nah itulah sikapnya. Ya mungkin perlu penjelasan yang lebih kompleks, lebih global di surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Begitu juga di surat 47 ayat 30 surat Muhammad. Silakan buka lagi. Sama ya ini juga walamnas berluan menakut. Walana berluan menakut hatta ta'lamal mujahidina minkum wasabirina wana berluan akbarakum. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad bersungguh-sungguh dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji tentang keadaanmu, hal kamu. Kabar itu berita, ya keadaan atau ihwal di sini ya, di
berita kabar maksudnya tentang diri kita itu lah, tentang diri kita sudah Allah uji supaya benar-benar siapakah yang sungguh-sungguh dan bersabar. Jadi inilah ujian dari Allah. Ada yang memberikan ujian berupa kebahagiaan. Jadi ujian itu adalah berupa kebahagiaan. Dan pada saat yang lain dia juga memberikan ujian berupa kesusahan. Harta itu juga adalah innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di sini adalah ujian. Hanya saja innamal amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian. Jadi adalah ujian, fitnahnya itu adalah ujian. Itu juga kesusahan atau musibah seperti yang di ayat barusan, seperti rasa takut dan kelaparan. Maka firman-Nya adalah fa'adzaqallahu libasa ju'i wal khawfi. Oleh karena itu Allah merahasiakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Jadi tidak jadi pakaian. Kan libas itu adalah pakaian. Ada libas takwa, pakaian ketakwaan. Libasa ju'i wal khawfi. Artinya dengan sedikit ketakutan ini adalah mana seharusnya jadi bahan supaya kita meningkatkan ketakwaan kita. Jangan hanya jadi salah paham, banyak ketakutan sehingga kita menyerahkan diri kepada selain Allah. Maka itu adalah sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan. Maka libas ini harus jadi ketakwaan. Kita ketakutan harta, kekurangan harta, jiwa, kelaparan harus jadi bahan ketakwaan. Mengingatkan berbuat baik bahwa meyakini ini akan diberikan jalan oleh Allah. Itu membasyiri sabirin itu. Atau selanjutnya tentunya tidak akan laku lagi terhadap janji Allah ini. Oleh karena itu, sedikit ketakutan ini harus membawa kita kepada libasut takwa, kepada ketakwaan. Sehingga pakaian ketakwaan itu bukan hanya bajunya saja. Ya baju mah bisa diatur lah, bahkan saya saja pakai baju kemeja. Artinya juga nanti ada baju kaos. Tapi bukan karena baju secara fisik, jadinya libas ini bukan baju secara fisik, secara kelihatan, secara zahir, tapi melainkan kepada hatinya, kepada hatinya. Sudah menjadi kebiasaankah ketakwaannya? Kalau kebiasaan itu adalah bajunya itu. Bajunya itu adalah ketakwaan, itu kebiasaannya ketakwaan itu. Kebiasaannya beramal soleh. Maka itu adalah libasut takwa yang harus dihadirkan kepada diri kita. Jangan jadi libas yang menjurus ke yang lain gitu. Karena kalau kita ketakutan kemudian berserah diri kepada yang lain, maka itu juga tidak menjadi kebaikan, malah akan mendorong karena menyerahkan diri kepada selain Allah. Itu telah Rasulullah. Itulah karena itu orang yang sedang keadaan lapar dan haus juga ini memang ujiannya
benar-benar diuji terlihat jelas itu harus bisa sampai ketahuan sebenarnya ataupun bentuk yang Allah timpakan kepada kita baik kesenangan maupun adalah kesusahan juga adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ini Allah berfirman bisayyid minal khawfi wal ju'i nasib minal amwal, dengan sedikit ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta. Artinya sebenarnya hilangnya sebagian harta bisa jadi ketika hilang sebagian harta atau ketika harta itu dia terikat, tapi setelah dia merasa khawatir gitu. Setelah harta itu diberikan, justru merasa khawatir gitu. Harusnya setelah harta itu diberikan tenang gitu ya. Ini ada yang merasa ketika harta diberikan khawatir gitu. Betul. Sudah dipakai untuk biaya sekolah masih kurang juga, nah itu khawatir gitu. Sebenarnya ialah bagaimana kita harusnya menyadari bahwa adalah sakinah qulubil mu'minin itu, bahwa Allah itu sedang memberikan kesenangan pada orang-orang yang beriman. Tapi karena kita kurang yakin, ya itulah sehingga tidak benar-benar menyadarinya. Jadi saya merasa atau walaupun meninggalnya para sahabat, misalnya teman kita, teman sekolah saya juga ada yang meninggal ketika selesai kuliah di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Walaupun saya kurang memuaskan, kemudian bisa jadi kerabat atau orang-orang yang mencintai gitu ya, itu sudah tiada, itu meninggal. Dan juga bisa wastamarot, buah-buahan ketika menderita kekeringan atau ketika ini tidak bisa diolah, tidak berbuah itu, atau tidak menghasilkan, bisa jadi seperti itu. Bisa juga pohon yang tidak hanya berbuah tapi satu saja gitu. Ini berbuah cuma satu yang berbuahnya gitu. Itu adalah kekurangan yang memang dijelaskan di sini adalah bagaimana semua hal di atas adalah semisal dari bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, siapa yang bersabar maka dia akan memberikan kepadanya ajrun, pahala. Dan barang siapa yang berputus asa, maka karenanya dia akan menimpakan kesiksaan. Jadi orang yang berputus asa adalah yang ditimpakan kesiksaan. Oleh karena itu tentunya berat ya, ini adalah bagaimana mulai kaulahin kelalatuk nifrabihi warahmah, bertahan yang sempurna dan rahmat. Artinya Allah mengingatkan bahwa artinya ketika hal ini terjadi, jangan berputus asa dari rahmat Allah gitu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Coba buka lagi gitu ya, saya lupa. Surat 5 ayat 53. Surat 39 ayat 53.
ini. Kuya ibadiyal ladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu. Katakanlah oleh hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi melampaui batas itu karena juga adalah karena dia tidak berserah diri kepada Allah. Karena orang-orang kafir, orang-orang zalim itu juga melampaui batas itu dalam Al-Quran. Maka itu juga melampaui batas. Maka kata itu dia telah matilah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah yang firus Yunus jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Jadi dan itulah kita harus sabar. Gitu. Jangan berputus asa gitu. Surat Yusuf itu saya paham ya. Di sini nggak disalib. Harusnya disalib kan gitu kan gitu ya. Bagaimana orang-orang yang orang-orang yang berputus asa itu adalah orang-orang yang kafir gitu, dalam surat Yusuf. Jadi kafir di sini ya adalah kafir yang tidak mau bersabar gitu. Karena kafir pasti ada maknanya gitu, ada yang menghapus gitu, ada kafal miskin, ada yang hapus dari dosa-dosa, ada yang menghapus iman atau kafal dari iman gitu. Ada yang tidak beriman, tapi yang diisikan kafir itu adalah yang maksudnya adalah tidak berserah diri kepada Allah gitu. Jadi orang-orang yang berputus asa itu orang-orang yang kafir gitu. Dosa Yusuf coba dicarilah. Nah ini juga belum lengkap ya. Itu oleh karena itu maksudnya adalah orang yang berputus asa itu tidak berserah diri kepada Allah. Itu maka itu basirin sabirin dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya mungkin itulah masih panjang. Satu halaman satu dulu ya. Iya. Setelah itu Allah menjelaskan tentang orang-orang yang sabar yang dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah dari Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Artinya mereka menghibur diri untuk menghibur ucapan ini yang dimana telah ditimpa kesusahan dan mereka mengetahui bahwa ini milik Allah gitu. Ya, artinya ini milik Allah ya bakal dikuasai oleh Allah. Artinya milik Allah ya pasti dikuasai oleh Allah gitu. Sebagaimana ini adalah milik di bulan gitu, maka bulan pasti harus menguasai gitu. Rumah di bulan harusnya mereka menguasainya gitu. Dunia ini milik Allah, dunia akhirat milik Allah. Allah yang menguasainya gitu. Jadi serah dia mau dimanain gitu maksudnya. Kita sadar bahwa ini milik Allah gitu. Dia akan memperlakukan hambanya sesuai dengan kehendaknya. Tapi adatnya Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Allah itu akan memberikan pertolongan kepada siapa yang kehendaki. Ini terjadi ketika
badan gitu. Perang badan. Si musuh itu terlihat dua kali lipat dari orang-orang kafir gitu. Padahal orang-orang yang beriman, orang-orang muslimin ketika itu 313, sedangkan orang-orang kafir 1000. Lihatnya dua kali lipat dari jumlah orang-orang yang kafir saat itu. Jadi lihatnya orang yang jumlahnya 2000, padahal aslinya 313. Sehingga di dalam ayat itu diterangkan bagaimana Allah menurunkan malaikatnya. Itulah yang menambah jumlah mereka pada saat itu, sehingga terlihat 2000. Jumlahnya tidak terlihat 2000 sehingga ketika terjadi peperangan orang-orang kafir itu kalah, musuh itu kalah gitu. Jadi oleh karena itu dengan keimanan ketakwaan ini yakin gitu Allah akan segera memberikan pertolongannya. Maka itu Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala, tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Allahu biqadir amma ta'malun. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala, menyia-nyiakan amal. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Meskipun mereka hanya sebesar biji sawi, amal mereka hanya sebesar biji sawi, tapi itu pada hari kiamat kelak. Dan itulah menjadikan mereka mengakui dirinya hanyalah seorang hamba di hadapannya, dan mereka akan kembali kepadanya kelak di akhirat. Oleh karena itu Allah memberitahukan mengenai apa yang akan diberikan kepada mereka itu. Mana Allah firman, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Setelah ujian dari Allah, selamat dari azabnya, menjadi orang yang selamat, tidak diazab, tidak disiksa. Itulah yang diungkapkan oleh Said bin Jubair. Jadi salawat dan rahmat ini adalah tidak disiksa, karena kesabaran mereka. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, alangkah nikmatnya dua balasan itu, dan betapa menyenangkan anugerah dari Allah itu tentang tambahan itu, yaitu yang tadi ayatnya tadi. Jadi inilah anugerah yang kita berikan, yaitu sholawatul min rabbihim wa rahmah, keberkahan dan rahmat dari Rabb-nya. Inilah tambahan, itulah orang-orang yang diberi pahala dan juga tambahan ajrun kabir, gitu ya, pahala yang besar. Ya saja untuk bahasan pada hari ini. Besok kita akan lanjutkan mengenai bagaimana Ummu Salamah yang istiqomah mengucapkan kalimat ini, yang dia konsisten mengucapkan kalimat ini, yaitu zikirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah yang akan jadi? Ya bisa besok di TP. Bisa besok ya. Kita simak lagi kajiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, memang saya agak sedikit sakit sebenarnya, agak sedikit batuk-batuk sedikit. Tadi juga tidur juga saya agak sedikit batuk-batuk gitu ya, sehingga memang kurang beraturan mungkin. Ya, moga-moga Allah memberikan kelancaran terhadap kebaikan kita dan memberikan selalu kesehatan yang
itu ya, itu bisa kesehatan itu dimanfaatkan baik dalam keadaan sehat maupun sakit dalam keadaan yang baik, gitu ya, dan kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana ki nomor? Iya ya. Iya.